Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an, Rabbana zidna iman warzuqna fahman. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa selalu dicurahkan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya, dilapangkan rezekinya, dilindungi, diberikan cahaya serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah sejenak kita hadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya yang tak mampu kita menghitungnya, mengingatnya, yang jelas sangatlah khusus pada malam hari ini, malam yang utama, malam yang mulia dan istimewa, yaitu Sayyidul Ayam, yaitu Yaumul Jum'ah. Allah masih memberikan kita umur, kesehatan, dan kelapangan waktu serta kemampuan untuk kita dapat sama-sama bersilaturahmi, sama-sama kita saling bertausiah, bermuhasabah diri. Mudah-mudahan ini kiranya memberikan sebuah manfaat, sebuah kebaikan dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keimanan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit memperjelas tentang materi yang pernah saya sampaikan yang berkaitan dengan kalimat, atau ada yang menyebutnya hadis, yang cukup populer di kalangan para sahabat-sahabat yang mengkaji diri, mengkaji tentang tasawuf, yaitu yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pada penjelasan yang sebelumnya saya sudah memberikan satu pengertian yang bertolak belakang dengan umumnya yang dipahami. Jadi dalam keterangan sebelumnya saya jelaskan bahwasanya kalimat itu adalah sesuatu yang salah besar, dengan satu catatan, jikalau kalimat itu digunakan sebagai panduan, pedoman, acuan bagi orang yang ingin mengkaji, belajar tasawuf secara terapan, secara praktek atau secara pelaksanaan. Karena di dalam kajian tasawuf secara pelaksanaan itu haruslah bersifat praktis dan fokus. Adapun dalam tasawuf berupa teori, itu bebas-bebas saja, karena teori sifatnya ingin mengembangkan pengetahuan, mengembangkan daripada inspirasi, ya, atau mengembangkan daripada cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lainnya. Tapi di dalam terapan dia harus pasti. Sama di dalam mazhab banyak, ada 4 mazhab, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi pada penerapannya tetap dituntut satu mazhab. Karena kalau dipakai 4 macam ntar bingung.
kecuali bagi orang yang sudah pakar, ya lain lagi. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalimat itu sangatlah tepat sebetulnya jikalau diterapkan dalam kajian-kajian yang masih bersifat syariat, bersifat tarekat, atau bersifat hikmat. Itu sangatlah tepat, sangatlah bagus, karena itu menggugah sebuah kajian yang lebih efektif, lebih mengarah kepada sesuatu yang faktual. Karena pola kajian kita di zaman saat ini ya, berbeda dengan di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memang betul-betul praktis, betul-betul faktual. Kalau sekarang cenderung lebih banyak teori dan konsep. Jadi banyak dalilnya, banyak argumentasinya, banyak pengertiannya. Tetapi itu sifatnya hanyalah sebuah teori. Adapun aplikasinya sangat terbatas. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tersebut sangat bagus jikalau digunakan di dalam kajian yang sifatnya tadi syariat, kajian yang bersifat hikmat atau tarekat. Tapi kalau sudah mengarah ke tasawuf dalam arti terapan, ini sangat beresiko. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat tersebut kemarin sudah dijelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan itu bukan hadis, tapi perkataan seorang tokoh, seorang ahli tasawuf yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Sebenarnya kalimat itu sangatlah bagus, sangat dalam, dan sangat menggugah, menginspirasi. Kita banyak bisa mengambil hikmah, ibroh, pelajaran yang terkandung dalam kalimat tersebut. Karena itu kalimat yang sangat dalam renungannya sebetulnya. Hanya karena sering orang selalu menggunakan kalimat-kalimat itu dalam setiap argumentasinya, ini menurut saya udah nggak sehat atau udah nggak positif. Maka saya perlu menyampaikan statement seperti itu atau pernyataan seperti itu. Nah, kalimat ini bagus. Saya sangat-sangat suka dengan kalimat ini. Lebih-lebih kalau kita baca sejarah daripada tokoh yang menyampaikan kalimat ini. Walau benar atau tidaknya, sementara itu kita jadikan sebagai acuan. Karena menurut daripada seorang tokoh, ya, seorang ulama yang bernama Fariduddin At-Thor di dalam kitab Tazkiratul Aulia menjelaskan bagaimana akan kearifannya, akan kemuliaannya daripada Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini. Ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan renungan buat kita, bahan ibroh, pelajaran lah, atau bagian teladan buat kita semuanya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, yaitu antara percakapan Syekh Yahya dengan adiknya yang tinggal di Mekah, yang ketika itu mengirimkan surat kepada beliau yang isinya yang pertama adalah menjelaskan betapa bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya dia karena ketiga permohonannya oleh Allah dikabulkan. Dia punya tiga permohonan, yang dua sudah dikabulkan, tinggal yang satu yang belum dikabulkan. Permohonan yang pertama adalah dia bermohon untuk hidup dan mengakhiri hidupnya di tanah atau di tempat yang suci, agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kota Mekah. Yang kedua, dia ingin di hari tuanya permohonannya memiliki seorang khodim, seorang yang membantu dia untuk melayani segala keperluannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia punya keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah. Sebelum dia mengakhiri kehidupannya, dia ingin bertemu sekali saja dengan sang kakaknya. Dia rindu ingin bertemu sang kakaknya, yaitu Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang tinggal di kampung halamannya, yaitu di daerah Rai, di dekat wilayah provinsi Teheran atau di Iran yang dulu Persia. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban daripada Syekh yang begitu agung dan mulia, yang mencetuskan kalimat yang begitu sangat dalam renungannya, hikmahnya, pelajaran yang terkandung di dalamnya? Bagi orang-orang yang belajar sebagai pengantar dalam kajian tasawuf, nah ini sangat bagus kalimat ini. Tapi kalau dijadikan sebagai patokan dalam terapan, ini sudah mulai harus dirubah menurut saya. Dibalik malah seharusnya.
Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari sang kakak adalah Syekh Yahya adalah dia membalas jawabannya, wahai adikku saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh semoga kiranya Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepadamu, mencurahkan daripada kemuliaannya kepadamu. Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang benar-benar mengabdi kepada Allah, hamba yang dekat kepada Allah, hamba yang mengenal kepada Allah, sehingga dengan dekat dan kenalnya engkau kepada Allah, Allah mengangkat derajatmu, Allah memuliakanmu, mengagungkanmu. Jikalau engkau sudah mengagungkanmu, maka sesungguhnya tempat manapun yang kau tinggali, kau tinggal di tempat manapun, maka sesungguhnya tempat itu akan menjadi tempat yang agung dan mulia. Artinya sesuatu tempat dikatakan agung dan mulia bukan karena sebab yang lain, tapi sebab karena manusia yang agung dan yang mulia yang tinggal di dalam atau di tempat tersebut. Yang kedua, wahai saudaraku, beribadahlah engkau kepada Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh sepenuh jiwa. Dan janganlah engkau menjadikan hamba-hamba Allah yang lain terhalang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya engkau telah menjadikan khodimmu terhalang olehmu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah tidak ingin membebani kepada hamba-hamba yang lain, menghalangi hamba-hamba yang lain dengan sebab dirinya, melayani dirinya untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang tulus beribadah kepada Allah tidak ingin membebani ibadah hamba-hamba yang lain untuk melayani dirinya, yang akhirnya membuat hamba-hamba tersebut terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau seperti itu, engkau tidaklah ubahnya seperti Fir'aun. Subhanallah. Yang kedua, nasihat yang indah. Jadi dalam beribadah kepada Allah dengan penuh ketulusan, sehingga nggak ada ingin dibantu, ingin membebani yang lainnya. Itu seperti itu. Dan yang ketiga, wahai saudaraku, yang itu menjadi keinginanmu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ketahuilah, jikalau engkau sudah beribadah kepada Allah dengan kecintaan, dengan penuh rasa indah, hingga engkau mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak akan terbesit sedikit pun di hatimu kerinduan kepada yang lain, termasuk kepada sang kakakmu ini, wahai adikku. Semoga kiranya kau bisa menjadi hamba Allah yang penuh beribadah, diliputi dengan rasa kecintaan, rasa dekat, rasa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga hilanglah ketergantungan dan kerinduanmu kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu agungnya dalam hikmahnya ibrah dari sebuah pelajaran yang disampaikan Syekh Yahya bin Mas Ar-Razi kepada saudaranya. Jadi sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jikalau memang kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dari beliau, maka sesungguhnya kalimat itu adalah merupakan sebuah kalimat pengantar, kalimat sebuah pelajaran dasar, pelajaran yang bersifat teori atau yang bersifat pandangan-pandangan, gugahan-gugahan, agar seseorang itu bisa lebih dekat, lebih tertarik untuk beribadah kepada Allah atau belajar mengenal dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan objek diri inilah lebih mudah sarananya kita memahaminya, karena memang secara logika, secara argumen, bagaimana mungkin kita bisa mudah mengenal kepada Allah sesuatu yang sangat-sangat gaib, sedangkan sesuatu yang jelas saja tidak mampu kita pelajari, tidak mampu kita kenali, bagaimana kita akan bisa mampu mengenali itu secara logika. Artinya bagus, dan itu diperlukan sebagai pengantar kita di dalam belajar mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mulai setar kepada kajian yang khusus, maka kajian itu haruslah dirubah.
Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah ini di malam Jumat yang baik ini kiranya ada memberikan kita banyak keberkahan, banyak daripada curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi insan yang dhaif, yang fakir, yang jahil. Tentu banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan dan mohon diberikan bimbingan atau diberikan pelurusan. Karena semua itu datangnya dari saya. Hak mirabi. Adapun yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa selalu dalam kebaikan. Qul amin antum bi khairin, jazakumullah khairan katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.